Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda Ayu Landari, Angkatan 9, Kelompok 3, Analis Keuangan Penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju. Dalam video kali ini, saya akan bahas tentang Aku Smart ASN dan instansiku. Selamat menyaksikan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau dikenal dengan Basarnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai dua tugas pokok, yaitu pencarian (search) dan pertolongan (rescue). Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. Visi dan misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2022 hingga 2024 yakni visi, terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sementara untuk misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah 1. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. 2. Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor per KBSN 01/2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan SAR Nasional dan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas 1. Kepala Badan. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditunjuk langsung oleh Presiden yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Saat ini Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dijabat oleh Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. 2. Sekretariat Utama. Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang terdiri atas 3 biro, yakni Biro Umum, Biro Perencanaan, serta Biro Hukum dan Kepegawaian. 3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang sarana dan prasarana dan sistem komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 direktorat, yaitu Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Sistem Komunikasi. 4. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 direktorat, yaitu Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan. 5. Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Bidang tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 direktorat, yaitu Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi.
6. Pusat Data dan Informasi. Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi. 7. Inspektorat. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. 7. Unit Pelaksanaan Teknis. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai unit pelaksana teknis atau UPT di daerah yang disebut kantor SAR dan unit pelaksana teknis UPT Balai Diklat. Saat ini terdapat 34 kantor SAR yang terdiri dari 21 kantor SAR kelas A dan 22 kantor SAR kelas B. Kantor SAR mempunyai wilayah tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan melaksanakan operasi SAR di wilayahnya. Nilai-nilai organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Yang pertama adalah profesional, disiplin, kompeten, inovatif, dan pelayanan prima. Yang kedua, sinergi, mengutamakan kerjasama, koordinasi, serta kualitas hasil yang bagus. 3. Militan, semangat tinggi, penuh pengabdian dan kemauan keras untuk berhasil. Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Terbentuk berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju telah menunjukkan eksistensinya dalam pelayanan jasa SAR bagi masyarakat. Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju memiliki 3 unit siaga SAR yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Majene. Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju dikepalai oleh seorang kepala kantor yang saat ini dijabat oleh Bapak Muhammad Arif Anwar, SSOS, MM. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju membawahi 3 subseksi, yaitu yang pertama subseksi urusan umum yang dipimpin oleh Kepala Urusan Umum Bapak Ardiansyah SE yang menangani bidang administrasi, persuratan, dan umum. 2. Subseksi operasi dan siaga yang dipimpin oleh Kepala Subseksi Operasi dan Siaga yakni Bapak Muhammad Faturrahman SSOS MM yang menangani bidang operasi dan kesiapsiagaan. Kasubsi Operasi dan Siaga membawahi 3 koordinator pos yang saat ini dijabat oleh Bapak Hasrul selaku koordinator Pos SAR Pasangkayu, Bapak Asmar Gunawan selaku koordinator Pos SAR Polewali Mandar, serta Bapak Agustang selaku koordinator Pos SAR Majene. Subseksi bidang sumber daya yang dipimpin oleh Kepala Subseksi Sumber Daya yakni Bapak Yanto Suleman SE yang menangani bidang sumber daya dan pembinaan potensi SAR. Dalam aktivitas kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju, saya menjabat sebagai analis keuangan yang berada di bawah koordinasi Bapak Ardiansyah SE selaku Kepala Urusan Umum. Tugas utama saya adalah menganalisis laporan dan pertanggungjawaban keuangan agar disajikan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Dalam prakteknya, saya harus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti bendahara, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan SPM, maupun kuasa pengguna anggaran untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan pertanggungjawaban telah disajikan secara lengkap dan aktual. Selanjutnya, saya juga berkolaborasi dengan penata laporan keuangan, analis BUMN, dan perencanaan untuk menyediakan informasi terkait yang mereka butuhkan untuk menyusun laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Standar layanan yang harus dicapai adalah memastikan bahwa setiap laporan keuangan dan pertanggungjawaban telah disajikan secara benar dan aktual. Cara saya mencapai semua itu adalah dengan 1. Memeriksa keaslian dan kelengkapan berkas SPM, termasuk mengecek apakah berkas sudah ditandatangani dan stempel. 2. Menghubungi pihak-pihak terkait apabila terdapat kekurangan berkas, bukti transaksi maupun bukti validasi berupa tanda tangan yang belum lengkap. 3. Mendata dan menyusun berkas pertanggungjawaban sesuai dengan daftar SP2D. 4. Membuat salinan soft copy atas berkas-berkas yang ada. 5. Menyimpan atau mengarsip berkas-berkas pertanggungjawaban keuangan secara rapi dan terorganisir. 6. Membuat daftar indeks atau direktori berkas yang memuat daftar berkas LS maupun rincian GUP per bulan untuk memudahkan pencarian arsip. Sekiranya itu yang dapat saya jabarkan terkait aku Smart ASN dan instansiku. Untuk segala kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Afiknam Jagat Samagra. Semoga selamatlah alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.